teman-teman, yang lagi rame di media sosial saat ini adalah tentang Marissa Icha yang membongkar-bongkar chat WA di masa lalunya dengan keluarga Pak Haji Faisal. Kenapa bisa begitu? Tentunya ada rasa kecewa dari Marissa Icha ini karena dia merasa dulu pernah berjasa mengangkat keluarga Pak Haji Faisal. Mari kita ungkap di sini. Perasaan-perasaan Marissa Icha ini apa saja yang membuat dia kesal di sini? Salah satunya tentunya merasa tidak dihargai, merasa tidak ada balas budi dari keluarga Faisal ataukah bagaimana? Mari kita lihat di sini. Tapi saya beri nasihat ya. Ketika kamu melakukan sebuah kebaikan, jangan pernah berharap kebaikan itu dibalas oleh orang yang sudah kamu baiki. Bisa jadi kebaikanmu itu nanti akan dibalaskan oleh orang lain. Yakinlah, yang namanya kamu menebar kebaikan pasti akan berbuah karma baik. Jangan khawatir, sekalipun yang membalas di tangan orang lain. Jadi di sini Marissa Icha juga harus bisa memahami nasihat ini. Apa yang kamu tabur di keluarga Pak Haji Faisal belum tentu Pak Haji Faisal dan keluarganya yang membalasnya. Bisa jadi dari tangan orang lain. Nah, demikian juga ketika kamu disakiti orang lain, tidak harus kamu membalasnya. Karena apa? Biar karma burukmu yang ada kaitannya dengan orang itu selesai sampai di sini. Tapi ketika kamu membalas kejahatannya, yang bisa akan memperpanjang karma burukmu dengan orang ini dan saling keterkaitan sampai nanti. Ini yang saya nasihati untuk Marissa Icha ya. Juga buat kalian, kalau berbuat kebaikan, jangan berharap orang itu yang akan membalasnya. Ya memang bisa jadi orang itu yang akan membalasnya, tapi bisa jadi dari orang lain. Nah, itu nasihat saya untuk kalian, juga untuk saya sendiri tentu. Baiklah, di sini saya ingin mencari tahu unek-unek dari perasaan Marissa Icha ini kok sampai setega itu mengunggah percakapan dari masa lalunya dengan keluarga Faisal ini. Apa yang membuatmu kecewa begitu berat terhadap keluarga Haji Faisal ini? Semangat. Nah, semangat ini tentunya semangat adanya sebuah konflik, perbedaan. Jadi Marissa Icha mengunggah itu tentunya dengan kesadarannya karena ada luapan-luapan emosi yang sudah tersimpan di dalam hatinya. Selanjutnya, mengapa kamu lakukan itu? Ada kaitannya dengan simbol admin ini. Simbol seorang wanita, ada simbol koin, ada simbol buku. Nah, yang ada kaitannya dengan keuangan dan karir. Mungkin Marissa Icha sekarang ini saat karirnya menghadapi penurunan. Jadi dia berharap saat saya lagi jatuh, tolonglah saya. Angkatlah nama saya. Mungkin hal ini tidak dimengerti oleh keluarga Pak Haji Faisal. Ya mungkin, makanya di sini timbul rasa kecewa dari Marissa Icha pada keluarga Faisal. Saat kamu butuh saja kamu menghubungi saya. Tapi saat saya terjatuh, kamu tidak menoleh kepada saya. Mungkin seperti itu ya. Kita ambil lagi satu kartu. Apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Ada simbol ratu koin. Seperti yang saya bilang tadi. Saat kamu mapan, saat kamu kaya, kamu tidak berpihak kepada saya atau tidak menghiraukan saya. Tapi di sini teman-teman, simbol ratu koin ini adalah simbol seseorang yang sukses berhasil berkat kerja kerasnya. Nah, tentunya dari Fuji ini ya, Fuji dan keluarga Faisal ini kenapa berhasil? Yang pertama memang karena faktor hoki, yang kedua dari kerja kerasnya, dan juga tidak bisa dipungkiri juga ada jasa dari Marissa Icha. Ya, ada jasa di sini saat Vanessa Angel meninggal, Marissa Icha begitu gigih untuk membantu keluarga Faisal. Kemudian di sini ada kartu apa lagi kah?
unek-unek apa lagi kah yang ada di hatinya Marissa Ica ini? Seperti yang saya bilang tadi, ada pengharapan agar Marissa Ica juga bisa bekerja sama dengan keluarga Pak Haji Faisal. Di sini ada simbol koin 3. Kerjasama dalam hal pekerjaan. Nah, sebenarnya pengharapan Marissa Ica ini juga wajar saya rasa ya. Karena mungkin buat Marissa Ica, buat saya, ataupun buat kalian yang pernah membantu seseorang, pastilah ada keinginan untuk diperhatikan saat menghadapi keterpurukan. Nah, sebenarnya ini hal yang wajar ya. Cuman di sini tinggal harapan mungkin dari keluarga Pak Haji Faisal tidak begitu mengerti dari pengharapan Marissa Ica ini. Harapannya Marissa Ica ini ingin bisa bekerja sama atau menjalin sebuah hubungan yang baik terkait dengan pekerjaan pada keluarga Pak Haji Faisal. Bisa pada Fuji, bisa pada kakaknya Fuji, dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Kemudian ada pengharapan lagi kah di hatinya Marissa Ica ini? Masa lalu, teman-teman. Masa lalu di mana Marissa Ica memang tidak bisa kita pungkiri karena jejak digital di media sosial begitu giginya Marissa Ica ini membela keluarga Faisal saat keluarga Faisal berseteru dengan Pak Dodi dan lain sebagainya. Dia garda terdepan membela keluarga Pak Haji Faisal. Kemudian satu kali lagi. Nah, di sini ada simbol halaman pedang. Ketika pengharapan dari Marissa Ica ini tidak ditanggapi atau tidak dimengerti oleh keluarga Pak Haji Faisal, makanya di sini ada kekecewaan yang dirasa oleh Marissa Ica ini. Jadi ada rasa kekecewaan yang begitu dalam dan juga ada perasaan saya yang sudah membuka karirmu, mendukung karirmu, tanpa saya mungkin kamu susah untuk dikenal namanya. Ada perasaan-perasaan seperti itu di sini. Nah, ketika kamu udah berhasil dan saya terpuruk, padahal saya berharap bisa berkolaborasi denganmu, tapi nyatanya yang didapat seperti ini. Jadi itulah yang membuat Marissa Ica begitu kecewa dikarenakan dia saat-saat karirnya ini mungkin menghadapi yang penurunan. Ternyata dari Fuji dan keluarga Pak Haji Faisal tidak begitu mengerti atau tidak begitu menanggapi dan lain sebagainya yang membuat Marissa Ica kecewa. Tapi ya kita juga harus berpikir secara sehat dari dua sisi ya. Mungkin karena Fuji juga terlalu padat dan sudah bekerja sama dengan pihak yang lainnya sehingga waktunya tersita dengan kerjasama tersebut. Bisa jadi seperti itu, dan Marissa Ica merasa tersisihkan di sini terkait dari kesibukan dari keluarga Fuji yang begitu sibuknya luar biasa. Kemudian saya ingin cari tahu nasihat semesta untuk Marissa Ica ini bagaimana? Haruskah membongkar dari kejadian di masa lalu? Tentunya jangan. Karena apa? Ketika kamu membongkar lagi, tentunya itu juga akan menambah karma buruk buatmu. Karena sebenarnya kebaikan itu tidak harus dibalas dari orang yang sudah kamu tolong. Bisa jadi kebaikan itu akan terbalas dari orang lain. Yakinlah itu. Jadi jangan merasa sakit hati atau kecewa ketika pengharapanmu tidak kesampaian. Ya, nasihat semesta untuk Marissa Ica. Justice di sini. Ada pengharapan keadilan. Jadi Marissa Ica ini berharap kalau dulu saya menolong kamu, ya kamu yang harus menolong saya. Makanya di sini harapannya ada keadilan di sini, timbal balik seperti itu. The start, air mengalir. Jadi gini ya teman-teman, ketika kamu terlalu berharap pada orang lain,
yang ada kekecewaan yang sering kamu dapat. Demikian juga untuk Marissa Ica. Ketika kamu berharap mendapatkan balasan sesuai dengan pengharapanmu, yang ada kamu akan kecewa. Tapi ketika kamu memiliki kesadaran bahwa saya sudah berbuat baik, nah, karma baik saya ini nanti saya unduh tentunya melalui proses dari semesta. Mungkin tidak berbalas sekarang, bisa jadi berbalas tahun depan dan lain sebagainya. Makanya di sini Marissa Ica diharap memiliki kesadaran untuk itu. Ketika kamu berbuat baik, yakinlah nanti semuanya akan kamu petik. Dilambangkan air yang mengalir. Tentunya semuanya itu akan berproses ya. Selanjutnya nasihat semesta untuk Marissa Ica. Di sini ada simbol konflik yang artinya kamu jangan terlalu berkonflik dengan pikiranmu di sini, dengan tuntutanmu, dengan pengharapanmu, dengan minta dimengertimu. Kamu harus bisa meluruhkan pikiran-pikiran seperti itu sehingga hidupmu lebih damai lagi. Tapi kalau kamu mengandalkan seseorang, tentunya yang ada malah kamu akan mendapatkan kekecewaan ketika orang yang kamu harapkan ini nanti tidak memberikan respon kepada keinginanmu. Seperti yang terjadi saat ini, responnya, keinginannya, dia berharap keluarga Pak Haji Faisal ini bisa mengangkat lagi dirinya. Karena dia pernah menolong keluarga Pak Haji Faisal. Tapi kalau terlalu berharap pada manusia, terlalu minta dimengerti, yang ada malah kekecewaan. 3 kartu lagi untuk nasihat Marissa Ica ya. Ada simbol 7 pedang. Jangan ada merasa kamu tersakiti dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Biarlah alam semesta yang memprosesnya ya. Yang penting kamu sudah berbuat baik pada seseorang. Nah, perbuatan baik ini diunduh sekarang atau nanti alam semesta yang akan memprosesnya. Mungkin saat ini tidak saatnya kamu mengunduh karma baikmu. Jadi di sini kamu jangan merasa kayak dikhianati, merasa kayak tidak dihargai, atau merasa kamu hanya dimanfaati dan lain sebagainya. Hilangkan perasaan-perasaan yang seperti itu ya. Yakinlah karma baik dan karma buruk itu tidak akan pernah tertukar. Semuanya akan diproses sesuai Tuhan Yang Maha Esa ya. Pasti ada balasannya ketika kamu sudah berbuat baik pada seseorang. 2 kartu lagi. Ada simbol Raja Pedang. Jangan merasa tersakiti dengan apa yang sudah terjadi. Yakinlah kamu mampu menghadapi permasalahanmu saat ini dengan kemampuan. Nasihatnya adalah Marissa Ica diharap untuk bisa meleremkan pikirannya. Tidak ada gunanya kamu mengungkap-ungkap dari masa lalu yang sudah terjadi. Yakinlah bahwa semuanya itu akan ada balasannya. Kalau kamu berbuat baik, ya kamu akan menerima kebaikan. Tapi mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Kemudian di sini kamu juga jangan merasa memiliki perasaan bahwa saya dimanfaati ketika ada maunya saja dan lain sebagainya. Karena yang namanya manusia itu diberi akal sehat dan hati nurani. Ketika kamu menolong seseorang, tentunya kamu sudah berpikir baik buruknya, menimbang-nimbang dan lain sebagainya. Dan tentunya itu juga ada konsekuensi yang akan kamu terima. Tapi sekali lagi yakinlah ketika kamu menolong kebaikan, suatu saat nanti kamu juga akan mengunduh karma baikmu. Mungkin tidak melalui keluarga Pak Haji Faisal, bisa jadi dari keluarga yang lainnya. Ya, yang namanya tebar tuai selalu ada teman-teman. Jadi untuk Marissa Ica lebih baik hentikan dari kegiatan-kegiatan yang membuka lagi lembaran-lembaran lama yang membuat publik ini merasa loh kok seperti itu. Nanti nama baikmu juga menjadi kurang bagus jadinya. Maksudmu kamu ingin menunjukkan ini loh keluarga Pak Haji Faisal yang begini kepada saya. Tapi respon dari masyarakat nantinya juga nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan loh. Bisa jadi mereka
merespon yang sebaliknya, negatif thinking padamu, menyudut kamu dan lain sebagainya, dan masalah ini bisa semakin panjang, nggak kelar-kelar. Makanya di sini alangkah baiknya hentikan, kemudian leremkan pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam pikiranmu. Yakin dan pasti kebaikanmu akan berbalas di suatu saat nanti. Yang namanya kamu pernah menolong seseorang, pasti juga suatu saat nanti kamu ditolong. Yang namanya kamu pernah membantu seseorang, pasti suatu saat nanti juga kamu akan mendapatkan bantuan. Mungkin tidak sekarang, bisa jadi nanti.